Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil profiling peserta didik yang telah saya lakukan. Pertama-tama, saya akan menyampaikan informasi umum terkait dengan peserta didik. Ada 2 responden dalam observasi dan interview yang saya lakukan, dan kedua responden itu merupakan siswa di salah satu SMA negeri di Kota Jambi. Mereka berada di kelas fase E dan berusia 15 hingga 16 tahun. Berikut adalah hasil profiling peserta didik yang telah saya lakukan. Pertama yaitu aspek etnik, budaya, dan status sosial. Melalui hasil observasi, saya menemukan bahwa kedua peserta didik ini berasal dari etnik yang berbeda. Peserta didik pertama berasal dari Melayu Jambi, sedangkan peserta didik kedua berasal dari Tionghoa. Hal ini khusus untuk peserta didik kedua itu bisa terlihat dari look-nya atau penampilannya, dan juga berdasarkan hasil observasi dan interview yang saya lakukan kepada peserta didik kedua maupun yang pertama. Saya mendapati bahwa kedua orang tua peserta didik pertama merupakan orang Jambi, sedangkan peserta didik kedua orang Jambi tapi memiliki darah Tionghoa. Terkait dengan budaya yang mereka miliki atau bagaimana budaya itu ditampilkan di dalam kelas, saya tidak menemukan adanya kecenderungan budaya tertentu atau budaya background yang mereka miliki dan diimplementasikan di dalam kelas. Jadi mereka lebih cenderung menggunakan budaya Indonesia, tidak ada keistimewaan atau keunikan tersendiri terkait dengan budaya. Kemudian tentang status sosial, saya menemukan bahwa peserta didik pertama menengah ke atas yang dibuktikan atau dilihat dari bagaimana pekerjaan kedua orang tua peserta didik pertama. Jadi peserta didik pertama itu memiliki orang tua yang bekerja sebagai dosen dan juga guru. Um, Kedua orang tuanya berasal dari latar belakang pendidikan. Sedangkan peserta didik kedua menengah ke bawah, hal ini saya lihat ketika peserta didik kedua memberitahukan alamat rumah dia tinggal. Jadi di situ diperlihatkan melalui aplikasi Gmap dan terlihatlah bagaimana kondisi rumah dan lokasi di mana peserta didik ini tinggal. Sehingga saya menarik kesimpulan bahwa peserta didik pertama memiliki status sosial ekonomi menengah ke bawah. Aspek selanjutnya adalah motorik kasar dan halus. Saya melihat bahwa perkembangan motorik kasar dan halus kedua peserta didik ini sangat baik. Motorik kasar dibuktikan dengan bagaimana peserta didik bergerak di dalam kelas, tidak ada halangan berarti, mereka bisa menggunakan gerakan otot dengan baik, sedangkan motorik halusnya terlihat ketika kegiatan PJBL. Jadi kedua peserta didik ini bisa mengikuti dan membuat gerakan-gerakan tersendiri setelah diberikan latihan oleh gurunya atau setelah mereka melihat instruksi dari video YouTube untuk menciptakan atau meniru beberapa gerakan tarian. Aspek berikutnya adalah minat, motivasi, dan gaya belajar. Saya menemukan bahwa minat belajar peserta didik pertama dan kedua itu berbeda. Peserta didik pertama memiliki minat belajar yang tinggi, sedangkan peserta didik kedua memiliki minat belajar yang rendah. Hal ini terlihat dengan bagaimana keaktifan siswa di dalam kelas. Peserta didik pertama itu sangat aktif di dalam kelas, dia bisa menyampaikan pendapatnya, bahkan ketika dia ditanya oleh guru, dia bisa memberikan jawaban yang baik, kemudian dia juga berani untuk menunjukkan eksistensinya di dalam kelas dengan menunjukkan keaktifan, menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, atau bahkan memberikan feedback kepada teman-temannya. Sedangkan peserta didik kedua, minat belajarnya sangat rendah yang dibuktikan dengan aktivasi atau keaktifan yang sangat pasif di dalam kelas. Jadi untuk menyampaikan pendapat atau sekedar untuk menjawab pertanyaan dari guru, dia tidak bisa memberikan respon yang baik, dia tidak bisa mengekspresikan dirinya dalam bentuk aktifan, dia tidak bisa memberikan pendapat, dia cenderung diam di dalam kelas. Terkait dengan motivasi peserta didik pertama dan kedua, sebenarnya kedua peserta didik ini memiliki motivasi yang tinggi. Namun khusus untuk peserta didik kedua, itu tidak sejalan dengan minat belajar yang ia miliki. Jadi ketika saya bertanya bagaimana proses belajar di dalam kelas, apa motivasi kamu selama belajar, dan dia sebenarnya memiliki motivasi yang tinggi. Dia sudah tahu bahwa dengan belajar dia bisa naik kelas contohnya. Jadi itu motivasi yang dimiliki oleh peserta didik kedua. Dia ada harapan atau ada keinginan untuk belajar, tapi tidak bisa mengekspresikannya dalam bentuk keaktifan. Hal ini mungkin dipengaruhi karena dia tidak bisa menjawab pertanyaan guru.
dia tidak memiliki ilmunya sehingga dia cenderung untuk diam dan memendamnya sendiri. Nah, itu yang saya lihat di dalam kelas. Sedangkan peserta didik pertama, motivasi belajarnya sangat tinggi. Dia sudah menyadari bahwa belajar itu merupakan suatu proses yang harus ia lakukan agar ia bisa mencapai cita-cita yang ia harapkan. Terkait dengan gaya belajar peserta didik pertama dan kedua, keduanya adalah audiovisual, yaitu mereka belajar melalui mendengar dan juga melihat. Jadi ada dua aktivitas dalam proses belajar yang mereka lakukan. Aspek perkembangan sosial emosional. Jadi perkembangan sosial emosional ini dilihat melalui gaya pengasuhan dan juga bagaimana para peserta didik berinteraksi di dalam kelas. Gaya pengasuhan dan interaksi di dalam kelas ini berkaitan dengan teori ekosistem atau ekologi. Nah, jadi saya menemukan bahwa peserta didik pertama merupakan anak populer, sedangkan peserta didik kedua merupakan anak terlantar. Anak populer di sini maksudnya adalah dia memiliki banyak teman di dalam kelas dan banyak peserta didik atau teman-teman di kelasnya yang ingin berteman dengan peserta didik pertama ini. Kemudian interaksinya di dalam kelas juga sangat baik, dia tidak memiliki musuh, dia juga tidak um, tidak dijauhi oleh teman-temannya, interaksinya baik dalam kelas. Sedangkan peserta didik kedua, dia tidak memiliki teman di dalam kelas. Hal ini saya dapatkan ketika saya bertanya kepada peserta didik kedua, "Nah, apakah kamu memiliki teman di kelas?" Dan dia menjawab bahwa dia tidak memiliki teman di dalam kelas. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh bagaimana teman-teman di kelasnya sudah memiliki stigma negatif terhadap si peserta didik kedua ini. Jadi menurut teman-temannya di kelas, peserta didik kedua ini merupakan anak indigo karena mereka berpendapat bahwa peserta didik kedua ini suka berbicara sendiri, sehingga mereka menarik kesimpulan sendiri bahwa si anak peserta didik kedua ini merupakan anak indigo dan mereka enggan untuk berteman dengan peserta didik kedua ini. Nah, selanjutnya apabila dilihat dari bagaimana interaksi di dalam kelas, saya dapat menyimpulkan bahwa peserta didik pertama ini mendapatkan gaya pengasuhan otoritatif. Gaya pengasuhan otoritatif merupakan gaya pengasuhan yang memberikan kebebasan kepada anak untuk mengekspresikan dirinya, namun diberikan beberapa batasan-batasan. Sedangkan peserta didik kedua mendapat gaya pengasuhan otoriter, yaitu um, orang tua cenderung mendominasi anak sehingga apa yang dilakukan sehingga anak itu merasa terbatasi keinginannya dan perilakunya dalam bersikap di dalam lingkungan rumah ataupun di luar rumah. Nah, hal inilah yang menyebabkan timbulnya sifat atau perilaku anak di dalam kelas. Sehingga contohnya seperti yang PD2 tadi, dia tidak bisa berinteraksi dengan baik dengan teman-teman di kelasnya. Nah, inilah salah satu akibat dari penerapan gaya pengasuhan otoriter. Selanjutnya, terkait dengan kemampuan awal, saya menemukan bahwa kedua peserta didik ini memiliki kemampuan awal yang berbeda. Yang pertama itu baik, sedangkan yang kedua itu buruk. Jadi peserta didik pertama itu memiliki privilege, yaitu di sekolah sebelumnya dia ada 1 hari menggunakan bahasa Inggris. Disitulah dia bisa melatih bahasa Inggris yang dia miliki, terus melatih speakingnya contohnya, atau melatih bagaimana dia menyusun kata-kata dalam bahasa Inggris. Jadi penggunaan bahasa Inggris dalam sekolah sebelumnya itu sangat baik lah, maksudnya ada hari tersendiri yang digunakan untuk siswa agar terbiasa menggunakan bahasa Inggris. Selain itu dia juga mendapatkan input tambahan dari les yang diberikan oleh orang tuanya sehingga kemampuan awal terkait bahasa Inggris itu peserta didik pertama ini sangat baik. Sedangkan peserta didik kedua tidak memiliki kemampuan awal yang baik. Ini terlihat ketika saya melakukan pengajaran dalam kelas. Untuk pemberian instruksi dasar, peserta didik ini tidak bisa mencerna apa yang saya katakan. Bahkan untuk pertanyaan sederhana dalam bahasa Inggris itu, peserta didik ini juga tidak bisa menjawab dengan baik. Sehingga saya menyimpulkan bahwa kemampuan awal si peserta didik kedua ini buruk. Selanjutnya, aspek perkembangan kognitif. Peserta didik pertama dan kedua ini berada pada usia 15 hingga 16 tahun. Sehingga menurut teori Piaget, mereka berada pada tahap perkembangan operasional formal. Tahap perkembangan berpikir operasional formal merupakan tahap berpikir ketika seorang individu sudah bisa berpikir secara idealis, menggunakan logikanya, dan bisa menghubungkan rencana dengan aksi nyata. Peserta didik pertama juga merupakan seorang fast learner,
Sehingga dalam proses belajar pun ketika menangkap pembelajaran dia sangat cepat. Sedangkan peserta didik kedua merupakan slow learner. Jadi dia membutuhkan effort yang lebih dalam memahami pembelajaran yang ada di kelas atau misalnya memahami instruksi yang diberikan oleh gurunya. Nah, berdasarkan dua teori inilah memang terlihat jelas bahwa peserta didik pertama dan kedua itu memiliki perbedaan walaupun mereka berada pada tahap perkembangan yang sama. Teori rentang usia. Kedua peserta didik ini berada pada tahapan identity versus role confusion. Nah, pada tahapan ini, individu itu cenderung menyukai untuk mencoba hal-hal yang baru. Tapi, berkaitan dengan identity dengan role confusion, saya menemukan bahwa peserta didik pertama berada pada fase identity, yaitu dia sudah tahu identitas dia. Dia bisa menempatkan posisinya di dalam masyarakat, terutama dia juga sudah bisa merancang masa depan yang ia miliki, dia sudah tahu di mana dia akan bersekolah atau melanjutkan sekolahnya ketika selesai SMA, kemudian dia sudah tahu pekerjaan apa yang ingin dia lakukan, dan dia sudah tahu usaha apa yang akan dia lakukan untuk mewujudkan cita-cita yang ia miliki. Nah, hal ini berbanding terbalik dengan peserta didik kedua. Jadi ketika saya melakukan interview, dia mengatakan bahwa dia tidak tahu apa yang ingin ia lakukan di masa depan. Jadi dia cenderung fokus kepada saat ini dan dia tidak memiliki rencana tertentu. Dia masih bingung apa yang akan ia lakukan ketika dia menyelesaikan sekolah tahap SMA ini. Nah, itulah yang menjawab saya mengambil kesimpulan bahwa peserta didik kedua ini berada pada tahap role confusion. Berkaitan dengan teori perkembangan moral, baik peserta didik pertama dan kedua berdasarkan teori perkembangan moral berada pada level 2 Kohlberg. Jadi di level 2 Kohlberg ini mereka sudah bisa menempatkan diri mereka pada posisi orang lain. Mereka sudah menunjukkan kepedulian kepada teman sekelasnya dan juga mereka bisa menunjukkan empati. Nah, berdasarkan observasi yang saya lakukan, cara menunjukkan empati yang dilakukan oleh peserta didik pertama dan kedua itu relatif berbeda. Jadi, apabila peserta didik kedua itu lebih ekspresif, peserta didik pertama ini cenderung melakukannya dalam diam. Jadi, ketika ada beberapa pertanyaan saya berikan terkait dengan bagaimana mereka memberikan empati kepada orang lain, jadi peserta didik pertama ini sudah bisa memaparkan, namun memang mungkin itu tadi berkaitan dengan bagaimana interaksi dia di dalam kelas itu tidak terlihat di dalam kelas. Jadi dia cenderung tidak ekspresif dalam menunjukkan empati yang dia miliki. Namun memang dia sudah berada pada level 2 Kohlberg. Perkembangan bahasa. Terkait dengan perkembangan bahasa, peserta didik pertama bisa memproduksi dan memahami bahasa dengan baik. Bahkan peserta didik pertama itu bisa memahami makna kata denotatif. Sedangkan peserta didik kedua memiliki sedikit permasalahan dalam memproduksi dan memahami kata. Jadi secara makna, peserta didik kedua itu masih dalam fase memaknai kata konotatif atau makna sebenarnya. Jadi ketika memahami instruksi pun peserta didik kedua ini memiliki kesulitan. Dalam memberikan instruksi, guru harus memberikan atau menggunakan bahasa yang sangat sederhana sehingga lebih cepat dicerna oleh si peserta didik kedua ini. Hal ini saya dapatkan melalui pengalaman saya ketika memberikan instruksi di dalam kelas. Peserta didik kedua ini tidak memahami instruksi yang telah saya berikan, bahkan instruksi itu saya berikan selama 3 kali atau bahkan dia juga sudah mencoba untuk bertanya kepada temannya dan dia masih tidak memahami instruksi yang saya berikan. Nah, dari berdasarkan hal inilah saya menyimpulkan bahwa peserta didik kedua itu lebih lamban atau perkembangan bahasanya sedikit lebih lamban daripada teman-teman pada peserta didik pertama. Conclusion atau kesimpulan dari observasi yang saya dapatkan adalah berdasarkan karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik, saya menemukan bahwa perbedaan mencolok antara peserta didik yang kedua berada pada interaksi peserta didik dengan guru dan juga temannya di dalam kelas. Yang mana ini dipengaruhi oleh gaya pengasuhan dan juga posisi atau interaksi peserta didik di dalam kelas. Maka dalam merancang pembelajaran, baiknya seorang guru itu harus bisa memahami karakteristik yang dimiliki oleh peserta didiknya, sehingga apa yang dibutuhkan oleh peserta didik bisa terpenuhi selama proses pembelajaran. Saya rasa sekian presentasi dari saya. Terima kasih karena telah mendengarkan. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.